kau tak mengenaliku. Aku ini anakmu, kata anak jalanan itu kepada milioner di pemakaman. Arya Wirawan melangkah menyusuri jalan pemakaman dengan sebuket mawar merah di tangan. Hujan dingin menerpa jas gelapnya, sementara air matanya bercampur dengan tetesan yang mengalir di wajahnya. Selama 8 tahun, ia mengulang ritual itu setiap minggu, mengunjungi makam istri dan putranya yang ia kehilangan dalam kecelakaan mobil. Saat itulah sebuah suara kekanak-kanakan memecah keheningan saat paling menyakitkan dalam hidupnya. Kau tak mengenaliku, aku ini, anakmu. Arya berbalik perlahan, jantungnya berdebar kencang. Di depannya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, tanpa alas kaki, dengan pakaian kompang-camping dan basah kuyup oleh hujan badai. Mata coklatnya identik dengan mata istrinya, Laras, dan di wajahnya yang kotor oleh lumpur, terdapat ciri-ciri yang sangat dikenali Arya. Apa katamu? Arya berbisik, mawar di tangannya gemetar. Ayah, ini aku, Sebastian, anakmu. Pengusaha itu merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ini tidak mungkin. Ia sendiri yang mengidentifikasi jenazah di rumah sakit San Jose setelah kecelakaan. Laras dan Sebastian telah pergi bersama pada sore Kamis yang mengerikan itu. Setelah mereka bertengkar di pagi hari karena Arya tidak bisa pulang kerja lebih awal untuk pergi ke taman bersama putranya. Kau meninggal. Aku melihatmu di rumah sakit. Kalian berdua. Arya bergumam sambil mundur beberapa langkah. Ayah, aku tidak meninggal. Aku terluka parah, tapi aku tidak meninggal. Anak itu mengulurkan lengan kanannya, memperlihatkan bekas luka tidak beraturan yang naik dari pergelangan tangan hingga siku. Ingat tanda ini? Ayah punya yang persis sama dari kecelakaan sepeda saat kecil. Arya melihat lengannya sendiri yang masih tertutup jaket basah. Bekas luka itu ada di sana, tepat di tempat yang sama, dengan bentuk yang sama. Neneknya selalu berkata bahwa beberapa tanda terulang dalam keluarga seperti warisan tak terlihat yang diwariskan dari ayah ke anak. Bagaimana engkau bisa hidup? Arya menjatuhkan mawar ke tanah, berlumuran lumpur. Ibu meninggal seketika, ayah. Tapi aku tertidur sangat lama di rumah sakit. Dokter menyebutnya koma. Ketika aku bangun tidak ada yang datang mencariku. Mereka bilang keluargaku juga telah tiada. Kata-kata anak itu menembus Arya seperti pisau tajam. Selama 8 tahun ia meratapi 2 kehilangan yang mungkin hanya 1. Selama 8 tahun ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berada di dalam mobil sore itu. Padahal justru ketidakhadirannya yang telah menyelamatkan nyawa putranya. Di mana saja kau selama ini? Arya mendekat perlahan, masih belum sepenuhnya percaya. Di berbagai tempat, ayah. Pertama di rumah sakit, lalu di tempat bersama anak-anak lain yang tidak punya keluarga, lalu dengan sebuah keluarga yang bilang akan mengadopsiku, tapi mereka tidak baik padaku. Aku kabur dari sana 3 minggu lalu. 3 minggu? Kau sudah di jalanan selama 3 minggu? Bukan hanya 3 minggu, ayah. Aku sudah kabur beberapa kali sebelumnya, selalu mencarimu. Selalu datang ke tempat di mana ibu beristirahat. Arya berlutut di lumpur, sejajar dengan mata anak itu. Kini ia bisa melihat dengan jelas ciri-ciri keluarga, bentuk hidung, lekukan alis, lesung pipi kecil di dagu yang dimilikinya sendiri. Mengapa kau tidak mencariku lebih dulu? Mengapa kau tidak memberitahuku siapa dirimu? Aku sudah mencoba, ayah. Berkali-kali aku berdiri di luar kantor besarmu, perusahaan Wirawan, mencoba masuk, tapi penjaga selalu mengusirku. Suatu kali aku berhasil sampai ke resepsionis dan bilang aku putramu. Tapi nona itu tertawa dan bilang, kau tidak punya anak yang masih hidup. Rasa sakit yang menusuk dada Arya terasa fisik. Betapa sering timnya sendiri mencegah putranya sampai kepadanya. Betapa sering anak itu berada di sana hanya beberapa meter jauhnya, diperlakukan seperti pengemis biasa. Sebastian. Arya mengulurkan tangan gemetar ke wajah anak itu. Ayah percaya padaku. Mata koklat itu dipenuhi air mata. Aku tahu aku sudah berubah. Aku tahu aku tidak lagi terlihat seperti anak yang ayah ingat, tapi ini aku. Aku bersumpah ini aku. Ceritakan sesuatu yang hanya kau dan aku tahu. Kau selalu menceritakan kisah serigala yang menjadi bulan sebelum aku tidur. Dan ibu menyanyikan lagu tentang burung kecil yang ingin terbang. Dan di rumah tua kita, aku punya anjing boneka bernama Apollo yang ayah bawakan dari perjalanan. Arya ambruk menangis. Itu adalah kenangan yang tidak pernah ia bagikan kepada siapapun setelah kecelakaan. Rahasia yang disimpan seperti harta karun di hatinya yang patah. Anakku, anakku. Arya memeluk Sebastian dengan segenap kekuatannya, merasakan tubuh kurus dan gemetar. Anak itu meringkuk ke dadanya.
Hujan terus turun, tetapi tidak ada dari mereka yang peduli. 8 tahun kesedihan, rasa bersalah, dan kesepian mulai larut dalam pelukan putus asa itu. Ayah, aku tahu ayah datang ke sini. Aku melihat ayah setiap Kamis dengan bunga merah yang ibu sukai, tapi aku tidak pernah punya keberanian untuk bicara. Aku takut ayah tidak akan percaya padaku, takut ayah akan mengira aku hanya anak jalanan lain yang mencoba memanfaatkan. Tidak akan pernah lagi, pikirkan itu, tidak akan pernah lagi. Arya membelai rambut basah anak itu. Kau anakku, satu-satunya anakku. Dan sekarang, kita pulang. Pulang. Sebastian sedikit menjauh, dengan mata berbinar. Benar-benar pulang selamanya. Tetapi ketika mereka bangkit dan mulai berjalan menuju gerbang pemakaman, Arya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. 8 tahun telah berlalu. Secara hukum, Sebastian terdaftar sebagai almarhum. Ada urusan birokrasi, penyelidikan yang diperlukan, prosedur yang harus diikuti. Ayah baik-baik saja? Sebastian memperhatikan kekhawatiran di wajah ayahnya. Ya nak, ayah hanya memikirkan bagaimana kita akan menyelesaikan beberapa hal penting. Mereka naik ke mobil Arya, sedan hitam mewah yang sangat kontras dengan penampilan anak itu. Sebastian menyentuh jok kulit dengan penuh kekaguman, seolah menyentuh sesuatu yang sakral. Ayah, rumahmu masih sama kan? Tidak nak. Setelah ayah pikir ayah kehilangan kalian berdua, ayah menjual rumah itu. Ayah tidak bisa tinggal di sana. Sekarang ayah tinggal di apartemen di Kebayoran Baru. Dan kamarku, barang-barangku. Arya merasakan hatinya kembali sesak. Aku menyimpan semuanya, Sebastian. Setiap mainan, setiap buku, setiap gambar yang kau buat, semuanya tersimpan dalam kotak di studiku di rumah. Apollo juga. Selama perjalanan ke apartemen, Arya menelepon pengacaranya, Ibu Dian Lestari, seorang wanita efisien yang telah mengelola bisnisnya selama lebih dari 15 tahun. Dian, aku butuh bantuanmu segera. Ini situasi yang sangat rumit. Arya, kau baik-baik saja? Suaramu terdengar aneh. Aku menemukan anakku. Hening di ujung telepon. Arya, aku tidak mengerti. Maksudmu adopsi? Bukan Dian, anakku Sebastian. Dia tidak meninggal dalam kecelakaan itu. Arya, aku pikir lebih baik kita bicara langsung. Di mana kau sekarang? Menuju rumah bersamanya. Aku perlu kau datang sekarang. Dan tolong, bawa juga Dr. Budi. Dr. Budi Santoso adalah dokter keluarga Wirawan selama puluhan tahun. Ia telah mendampingi kelahiran Sebastian dan ialah yang mengkonfirmasi identitas jenazah di Rumah Sakit San Jose bertahun-tahun lalu. Jika ada yang bisa menyaksikan kebenaran situasi ini, dialah orangnya. Ketika mereka tiba di apartemen, Sebastian terkesan dengan ukuran dan keanggunan tempat itu. Arya memperhatikan anak itu berjalan perlahan, menyentuh benda-benda dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu. Nah, ini rumahmu sekarang, kau bisa merasa nyaman. Bolehkah aku mandi, Ayah? Sudah lama sekali aku tidak mandi air hangat. Tentu saja boleh. Ayah akan mencari beberapa pakaian Ayah untuk kau pakai sementara kita membeli pakaian baru. Sementara Sebastian mandi, Arya berdiri mengamati dari jendela ruang tamu, mencoba memproses semua yang terjadi. Ini nyata. Putranya benar-benar hidup. Bagaimana mungkin ia tidak tahu selama 8 tahun? Bel berbunyi. Itu Dian, ditemani Dr. Budi. Arya menyambut mereka dengan wajah masih bengkak karena terlalu banyak menangis. Arya, di mana anak itu? Dian langsung ke pokok persoalan. Sedang mandi, Dian. Aku tahu bagaimana kedengarannya, tapi dia anakku. Dia Sebastian. Dr. Budi, seorang pria berusia 60-an dengan rambut beruban, menatap Arya dengan cemas. Arya, kau yakin dengan apa yang kau katakan? Aku sendiri memeriksa jenazah setelah kecelakaan. Dokter, Anda akan mengerti ketika melihat anak itu. Sebastian keluar dari kamar mandi mengenakan kaos kebesaran Arya yang tampak seperti gaun baginya. Rambutnya bersih dan tertata rapi, dan tanpa kotoran di wajahnya, kemiripan dengan Arya bahkan lebih kentara. Dr. Budi memucat. Ya Tuhan, benarkah itu dokter? Arya memegang bahu dokter itu. Kemiripannya luar biasa. Tapi Arya, kita perlu memastikan. Aku perlu melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan macam apa? Tanya Sebastian dengan suara lirih. Tidak sakit, nak. Hanya beberapa tes sederhana untuk mengkonfirmasi identitasmu. Dian mendekati Sebastian dengan senyum ramah. Sebastian, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Anak itu mengangguk. Ingat tanggal lahirmu? 5 Juni.
Aku lahir di hari yang sama hujan seperti hari ini. Ibu selalu menceritakan kisah itu. Arya mengkonfirmasi dengan anggukan. Dian melanjutkan. Ingat sesuatu yang spesifik tentang rumah lamamu? Aku ingat ada pohon lemon di halaman, dan aku ingat ayah memecahkan vas bunga ibu saat bermain bola denganku di ruang tamu. Ibu sangat marah, tapi kemudian ibu tertawa ketika ayah berjanji akan membeli 3 vas bunga yang sama. Arya tersenyum sambil meneteskan air mata. Laras memang marah hari itu, tetapi kemudian ia tertawa melihat wajah Arya yang menyesal, sehingga akhirnya melupakan vas bunga itu. Dan kau ingat kecelakaan itu? Tanya Dokter Budi dengan lembut. Wajah Sebastian muram. Aku ingat ibu sedih. Ibu menangis di mobil karena ibu bertengkar dengan ayah. Aku ingat hujan mulai sangat deras, dan aku ingat suara yang sangat keras lalu semuanya menjadi gelap. Nah, kau tidak harus membicarakannya sekarang. Arya mendekat. Tidak apa-apa ayah. Aku ingin bicara. Aku ingat ketika aku bangun, aku berada di tempat yang sangat putih berbau obat. Aku sangat sakit di sini. Ia menyentuh bekas luka di lengannya. Seorang perawat berjas putih bilang aku sudah tidur sangat lama. Dokter Budi memeriksa bekas luka itu. Tanda ini cocok dengan luka yang mungkin dialami anak-anak dalam kecelakaan semacam itu, dan usianya tampaknya benar. Dokter, Seladian, saya akan langsung saja. Seberapa besar kemungkinan anak ini benar-benar Sebastian? Berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar, saya akan mengatakan kemungkinannya sangat tinggi, tetapi kita perlu pemeriksaan lebih rinci. Tes DNA, terutama. Berapa lama tes DNA? Tanya Arya. Dengan segera, sekitar seminggu. Seminggu. Arya memandang Sebastian, yang sedang duduk di sofa mengayunkan kakinya, masih mengenakan kaos raksasa itu. Seminggu untuk mengkonfirmasi apa yang hatinya sudah ketahui. Dan sementara itu, tanya Arya. Dian menarik napas dalam. Arya, secara hukum situasinya sangat kompleks. Sebastian terdaftar sebagai almarhum. Jika dia benar-benar putramu, kita perlu membalikkan situasi itu terlebih dahulu. Selain itu, dia kabur dari keluarga adopsi. Secara teknis, dia dianggap anak dalam keadaan tidak teratur. Apa artinya itu? Artinya sampai kita menyelesaikan semuanya, dia tidak bisa begitu saja tinggal di sini bersamamu. Sistem perlindungan. Anak akan campur tangan, bukan? Sebastian bangkit dari sofa dengan mata membelalak karena ketakutan. Tolong, jangan kirim aku kembali ke tempat itu. Tolong, ayah. Arya merasakan kemarahan membuncah di dadanya. Dia tidak akan pergi kemanapun. Dia akan tinggal di sini bersamaku. Arya, aku mengerti posisimu, tapi kita harus mengikuti prosedur hukum. Jika tidak, kau bisa dituduh menculik. Menculik anakku sendiri. Anak yang secara hukum tidak ada dan berada di bawah pengawasan keluarga lain. Realitas situasi mulai membebani Arya. Menemukan putranya hanyalah langkah pertama dari jalan yang menjanjikan akan panjang dan rumit. Dokter Budi, yang tetap diam mengamati dinamika, akhirnya angkat bicara. Dian, adakah cara agar anak itu bisa tinggal bersama Arya selagi kita menyelesaikan urusan hukum? Ada, tetapi akan diperlukan izin pengadilan sementara, dan bahkan saat itu akan ada batasan dan pengawasan. Batasan seperti apa? Tanya Arya. Kau harus berkomitmen untuk tidak meninggalkan kota bersamanya. Akan ada kunjungan dari petugas sosial dan setiap keputusan tentang kehidupan anak itu harus disetujui oleh hakim. Arya menatap Sebastian, yang mengawasinya dengan campuran harapan dan ketakutan di matanya. 8 tahun jauh dari putranya. Ia tidak mau kehilangan satu malam pun lagi. Lakukan apapun yang diperlukan Dian, tapi dia tinggal bersamaku. Baiklah. Aku akan mendapatkan sidang darurat besok pagi. Tapi Arya, bersiaplah. Hakim akan mengajukan banyak pertanyaan, dan kau harus meyakinkannya bahwa kau siap untuk mengambil tanggung jawab itu. Setelah Dian dan Dokter Budi pergi, Arya dan Sebastian ditinggal berdua untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Keheningan terasa aneh, syarat dengan emosi yang saling bertentangan. Ayah menyesal membawaku pulang? Tidak pernah, nak, tidak pernah. Ayah khawatir. Itu saja. Ayah ingin memastikan ayah bisa melindungimu dari semua yang akan datang. Ayah takut apa? Arya duduk di samping Sebastian di sofa. Bagaimana menjelaskan kepada anak berusia 10 tahun bahwa dunia orang dewasa penuh dengan kerumitan yang bisa memisahkan mereka lagi? Ayah takut seseorang akan mencoba memisahkan kita lagi. Mereka tidak akan berhasil, ayah. Kali ini aku tidak akan membiarkannya. Kepolosan dan tekad dalam suara anak itu sangat mengharukan Arya. Sebastian, ayah perlu kau ceritakan segalanya tentang 8 tahun ini. Segalanya, betapapun sulitnya. Segalanya.
Ayah perlu tahu apa yang kau alami agar ayah bisa membantumu sekarang. Sebastian menarik napas dalam dan mulai bercerita. Arya mendengarkan dalam diam, hatinya hancur pada setiap cerita. Ketika aku bangun di rumah sakit, semuanya sangat membingungkan. Aku sangat kesakitan, dan aku tidak bisa mengingat segalanya dengan baik. Seorang perawat bernama Ibu Lupita sangat baik padaku. Dia selalu membawakan permen tersembunyi dan bilang, aku akan segera baik-baik saja. Berapa lama kau di rumah sakit? Sangat lama, Ayah. Kurasa sekitar 4 bulan. Ibu Lupita bilang ayah dan ibu tidak bisa mengunjungiku karena terjadi sesuatu yang buruk. Dia tidak menjelaskannya dengan baik, tapi aku mengerti mereka tidak bisa datang. Arya memejamkan mata, membayangkan putranya sendirian dan bingung di rumah sakit, menunggu kunjungan yang tidak akan pernah datang. Setelah dari rumah sakit, seorang wanita datang menjemputku. Dia bilang akan membawaku ke tempat di mana aku akan bertemu anak-anak lain yang tidak punya ayah dan ibu. Itu tempat yang besar, dengan banyak kamar dan banyak anak. Bagaimana tempat itu? Awalnya menyenangkan. Ada banyak anak untuk diajak bermain dan para tante ramah. Tapi kemudian mulai sulit. Beberapa anak jahat padaku. Mereka bilang aku berbohong ketika aku bercerita bahwa aku punya ayah kaya yang akan datang menjemputku. Kau selalu bicara tentangku, ayah. Setiap hari aku cerita kau akan datang menjemputku. Tapi setelah sekian lama, bahkan para tante mulai bilang aku harus berhenti mengarang cerita. Dengan setiap kata Arya merasa seperti ditusuk. Putranya telah bertahun-tahun berbicara tentangnya, menunggunya, dan semua orang mengira itu hanya fantasi anak yang trauma. Dan keluarga yang mengadopsimu. Wajah Sebastian muram. Tuan Ricardo dan Nyonya Sylvia awalnya baik. Mereka bilang sangat ingin punya anak, bahwa mereka akan memberiku banyak kasih sayang, tapi kemudian, apa yang terjadi kemudian? Mereka ingin aku melupakan segalanya. Mereka ingin aku berhenti bicara tentangmu dan ibu. Mereka bilang, merekalah keluargaku yang sebenarnya sekarang. Ketika aku bilang tidak, bahwa keluargaku yang sebenarnya adalah kau, mereka sangat marah. Mereka menyakitimu? Tidak, secara fisik. Tapi mereka mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Mereka bilang, jika kau ayah yang baik, kau tidak akan meninggalkanku, bahwa aku anak bermasalah yang tidak akan diinginkan siapapun, bahwa aku beruntung mereka menerimaku. Arya merasakan kemarahan yang begitu hebat, hingga ia harus mengendalikan diri agar tidak memukul dinding. Bagaimana mungkin seseorang begitu kejam pada seorang anak? Itu sebabnya kau kabur? Aku kabur karena aku menemukan sesuatu. Suatu hari aku mendengar Tuan Ricardo bicara di telepon. Dia bilang pada seseorang bahwa dia mengadopsiku hanya karena dia menerima uang dari pemerintah untuk itu, bahwa jika aku terus bermasalah, dia akan mengembalikanku. Ya Tuhan, saat itulah aku tahu mereka tidak pernah benar-benar menyayangiku. Mereka hanya orang jahat yang suka uang yang mereka terima untukku. Jadi aku kabur. Dan bagaimana engkau bertahan di jalanan? Awalnya sangat sulit, ayah. Aku tidak tahu harus tidur di mana mendapatkan makanan, tapi aku bertemu anak-anak lain yang sudah lama tinggal di jalanan. Mereka mengajariku. Apa yang mereka ajarkan padamu? Cara meminta makanan di restoran di akhir hari, cara menemukan tempat aman untuk tidur, cara bersembunyi ketika orang-orang yang ingin membawa kita kembali ke tempat kita kabur, muncul. Arya ngeri. Putranya yang berusia 10 tahun telah belajar bertahan hidup di jalanan seperti orang dewasa. Sebastian, kau kelaparan? Kadang-kadang, tapi aku selalu mendapatkan sesuatu. Dan tahu tidak, ayah, meskipun aku kelaparan di jalanan, aku merasa lebih baik daripada di rumah Tuan Ricardo, karena di jalanan aku bisa bermimpi kau akan menemukanku. Di rumah mereka bilang kau tidak akan pernah muncul. Nak, maafkan ayah. Maafkan ayah karena tidak mencarimu, karena tidak curiga engkau masih hidup. Ayah, itu bukan salahmu. Siapa yang tahu? Semua orang bilang aku sudah meninggal. Kebijaksanaan dan kedewasaan Sebastian sangat mengesankan dan sekaligus menyedihkan. Tidak ada anak berusia 10 tahun yang seharusnya memiliki pemahaman sebanyak itu tentang kekejaman hidup. Sebastian, ayah berjanji kita tidak akan pernah terpisah lagi. Tidak akan pernah lagi. Meskipun hakim bilang ayah harus pergi. Meskipun begitu, jika perlu, kita akan kabur bersama. Sebastian tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di apartemen. Itu adalah senyum malu-malu, tetapi tulus. Ayah, bolehkah aku memberitahumu sebuah rahasia? Tentu. Aku menyimpan sesuatu milik kita selama ini. Sebastian bangkit dan pergi ke arah kaos basah yang telah dilepasnya sebelum mandi. Dari sakunya ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus rapat dengan plastik. Itu adalah foto kecil, menguning dan lusuh.
Arya mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Itu adalah gambar mereka bertiga, dia, Laras, dan Sebastian, di hari piknik di taman. Sebastian seharusnya berusia 2 tahun saat itu. Arya mengingat hari itu dengan sempurna. Laras bersikeras mengambil banyak foto karena Sebastian sangat menggemaskan dengan kaos dinosaurus. Dari mana kau mendapatkan foto ini? Foto itu ada di sakuku pada hari kecelakaan. Ketika aku bangun di rumah sakit, Ibu Lupita mengembalikannya padaku. Dia bilang mereka menemukannya bersamaku. Sejak saat itu, aku tidak pernah terpisah darinya. Arya menatap foto yang lusuh itu. Selama 8 tahun, sementara ia mengunjungi pemakaman dan meratapi kehilangan putranya, Sebastian memegang foto itu sebagai bukti bahwa keluarga itu pernah ada. Foto ini memberiku kekuatan, Ayah. Ketika orang bilang aku berbohong tentang memiliki keluarga, aku melihatnya dan ingat bahwa itu benar. Arya memeluk putranya lagi, kali ini dengan lebih tenang, tanpa keputusasaan pertemuan pertama. Itu adalah pelukan koneksi kembali, janji, masa depan. Sekarang kita akan punya banyak foto baru, Nak, banyak. Dan kita akan mengunjungi ibu bersama setiap minggu jika Ayah mau. Aku ingin membawakan bunga kuning juga. Ibu menyukai warna kuning. Arya tersenyum. Laras memang lebih suka bunga kuning, tetapi ia selalu membawa mawar merah, karena itu adalah bunga yang ia berikan pada kencan pertama mereka. Itu adalah detail yang hanya diketahui oleh anak yang sebenarnya. Mereka menghabiskan sisa malam dengan bercakap-cakap. Arya menceritakan kepada Sebastian tentang hidupnya selama 8 tahun terakhir, tentang perusahaan yang ia bangun, tentang bagaimana ia tidak pernah bisa menjalin hubungan serius dengan wanita manapun karena ia masih mencintai Laras. Sebastian bercerita tentang mimpi-mimpinya yang berulang, di mana ia melihat Arya datang menjemputnya. Ia bercerita tentang bagaimana ia belajar membaca lebih baik di jalanan, memunguti koran yang dibuang orang. Ia bercerita tentang teman-teman yang ia temui, anak-anak lain dalam situasi serupa dan bagaimana mereka membentuk keluarga yang tidak mungkin. Ayah, bolehkah aku tidur di kamar Ayah malam ini? Aku takut bangun dan menyadari ini semua hanya mimpi. Boleh, Nak. Ayah juga takut akan hal itu. Arya membuat tempat tidur darurat di lantai samping tempat tidurnya dengan bantal dan selimut. Tetapi di tengah malam, Sebastian mengalami mimpi buruk dan terbangun sambil berteriak. Arya menggendongnya dan membawanya ke tempat tidurnya. Mimpi apa, Nak? Aku bermimpi mereka membawaku kembali ke Tuan Ricardo, dan Ayah tidak dapat menemukan aku lagi. Itu tidak akan terjadi, Ayah janji. Bagaimana Ayah bisa yakin? Karena sekarang, Ayah tahu kau ada, dan Ayah akan berjuang untukmu sampai akhir hayat. Mereka tidur berpelukan. Ayah dan anak bersatu kembali setelah 8 tahun terpisah paksa. Tetapi Arya hampir tidak bisa memejamkan mata, khawatir tentang sidang besok pagi. Keesokan paginya, Arya bangun pagi dan menyiapkan sarapan istimewa untuk Sebastian. Aneh rasanya memasak untuk seseorang setelah bertahun-tahun makan sendirian. Ayah, bolehkah aku membantu? Tentu. Kau suka memasak. Aku belajar beberapa hal dasar untuk bertahan hidup, tapi aku belum pernah memasak di dapur sungguhan dengan kompor dan kulkas besar seperti ini. Arya mengajari Sebastian cara membuat telur orak-arik, menunjukkan titik yang tepat dan cara membumbui. Anak itu memperhatikan setiap detail, seolah sedang mempelajari sesuatu yang berharga. Di jalanan kadang aku mendapatkan telur pecah yang orang di pasar buang, tapi aku memakannya mentah, takut membuat api dan menarik perhatian. Tidak akan pernah lagi, Nak. Tidak akan pernah lagi kau harus makan telur mentah atau tidur kelaparan. Pada pukul 9 pagi, Dian tiba membawa pakaian baru untuk Sebastian. Ia telah membeli celana jeans, kaos, sepatu kets, dan bahkan pakaian dalam. Semuanya dalam ukuran yang tepat. Bagaimana ibu tahu ukurannya? Tanya Arya. Aku perkirakan berdasarkan usia dan meminta bantuan seorang teman yang punya anak seusia itu. Sebastian sangat senang dengan pakaian baru itu. Sudah lama sekali ia tidak mengenakan sesuatu yang bersih dan pas. Terima kasih, Tante Dian. Sama-sama, Sebastian. Sekarang Tante perlu menjelaskan bagaimana prosesnya di pengadilan nanti. Dian menjelaskan bahwa hakim akan mengajukan banyak pertanyaan baik kepada Arya maupun Sebastian. Penting bagi keduanya untuk jujur, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka siap memulai hidup bersama kembali. Arya, hakim akan mempertanyakan kemampuanmu merawat anak. Kau sudah hidup sendiri selama 8 tahun, hanya fokus pada pekerjaan. Kau harus menunjukkan bahwa kau telah berubah atau bersedia berubah. Aku bersedia melakukan apapun. Dan Sebastian,
Hakim akan ingin memahami mengapa kau kabur dari keluarga adopsi dan apakah kau benar-benar ingin tinggal bersama Arya atau itu hanya fantasi anak-anak. Ini bukan fantasi, Tante Dian. Ini ayahku, sungguhan. Tante tahu, Nak, tapi kita juga harus meyakinkan hakim akan hal itu. Di pengadilan, situasinya ternyata lebih rumit dari yang Dian perkirakan. Hakim Arturo Villalobos dikenal ketat dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Tuan Wirawan, Anda meminta hak asuh anak yang secara hukum meninggal 8 tahun lalu. Seorang anak yang kabur dari keluarga yang secara sah menerimanya. Apakah Anda sadar akan keseriusan situasi ini? Saya sadar, Yang Mulia, tetapi saya juga yakin bahwa anak ini adalah putra saya. Keyakinan berdasarkan apa? Karena kemiripan fisik, beberapa kenangan yang siapapun bisa temukan melalui penyelidikan. Arya merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Hakim skeptis dan punya alasan untuk itu. Yang Mulia, saya mengajukan tes DNA, tetapi sementara itu saya mohon agar putra saya berada di bawah hak asuh sementara saya. Putra Anda yang katanya, Tuan Wirawan. Dan itulah masalahnya. Seorang anak tidak bisa berada di bawah hak asuh seseorang yang mungkin tidak memiliki hubungan dengannya sama sekali. Saat itulah Sebastian bangkit. Bolehkah saya bicara, Tuan Hakim? Sebastian, duduklah. Bisik Dian. Tidak, biarkan anak itu bicara, kata Hakim Villalobos. Kemarilah, Sebastian. Sebastian berjalan ke meja hakim dengan langkah mantap meskipun gugup terlihat jelas. Tuan Hakim, saya tahu Anda pikir saya mungkin berbohong, bahwa saya mungkin mengarang semua ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi saya tidak mengarangnya. Bagaimana saya bisa yakin akan hal itu? Karena jika saya ingin mengarang cerita untuk mendapatkan keluarga yang baik, saya akan mengarang bahwa keluarga saya selalu mencintaiku. Saya tidak akan mengarang bahwa ayah saya menghabiskan 8 tahun berpikir saya sudah meninggal. Saya tidak akan mengarang bahwa saya menderita sepanjang waktu ini, berharap dia menemukan saya. Hakim memperhatikan Sebastian dengan saksama. Anak itu melanjutkan, Tuan Hakim, saya bisa berbohong kepada keluarga kaya manapun dan mengatakan bahwa saya adalah putra mereka. Mengapa saya memilih keluarga di mana ayah menderita sebanyak saya? Sudut pandang yang menarik, gumam Hakim Villalobos. Dan ada lagi, Tuan Hakim. Jika saya berbohong, saya tidak akan tahu bahwa ayah saya selalu sangat pekerja keras, kadang-kadang terlalu. Saya tidak akan tahu bahwa dia dan ibu saya bertengkar pada hari kecelakaan karena itu. Saya tidak akan tahu bahwa dia merasa bersalah sampai hari ini. Arya menatap putranya dengan kagum. Dalam waktu singkat mereka bersama, Sebastian telah memahami rasa sakit yang Arya pikul selama bertahun-tahun. Tuan Hakim, saya hanya ingin tinggal bersama ayah saya. Saya tidak menginginkan uangnya. Saya tidak ingin dia mengubah hidupnya demi saya. Saya hanya ingin kita menjadi keluarga lagi. Karena selama 8 tahun, itulah yang membuat kami berdua tetap hidup, kenangan akan satu sama lain. Keheningan di pengadilan mutlak. Hakim diam selama beberapa menit, memperhatikan Arya dan Sebastian. Tuan Wirawan, apakah Anda memiliki kemungkinan untuk mengurangi beban kerja Anda untuk mendedikasikan diri pada anak ini? Saya punya, Yang Mulia. Saya bisa mendelegasikan sebagian besar tanggung jawab kepada mitra saya dan bekerja paruh waktu. Dan apakah Anda memiliki kondisi emosional? Membesarkan anak yang telah melalui trauma tidaklah mudah. Saya bersedia mencari bantuan profesional, baik untuk saya maupun untuk Sebastian. Terapi keluarga, pendampingan psikologis, apapun yang diperlukan. Sebastian, kau yakin ingin tinggal bersama Tuan Arya? Bahkan mengetahui bahwa dia harus bekerja, bahwa dia tidak selalu bisa hadir seperti yang kau harapkan. Saya yakin, Tuan Hakim. Di jalanan aku belajar bahwa ayah sejati bukanlah orang yang selalu hadir. Ayah sejati adalah orang yang selalu hadir di hati, dan ayahku selalu ada di hatiku. Hakim Villalobos mengangguk perlahan. Saya akan memberikan hak asuh sementara untuk periode 90 hari sampai tes DNA selesai dan evaluasi psikososial dilakukan. Selama periode ini akan ada kunjungan mingguan dari petugas sosial dan setiap perubahan dalam rutinitas anak harus dikomunikasikan ke pengadilan. Arya dan Sebastian berpelukan. Keduanya menangis lega. 90 hari bukanlah selamanya, tetapi itu adalah awal. Di luar pengadilan Dian berseri-seri. Arya, ini jauh lebih baik dari yang saya duga. Hakim Villalobos dikenal konservatif. Fakta bahwa ia memberikan hak asuh sementara adalah pertanda yang sangat baik. Dan sekarang kalian pulang dan mulai membangun rutinitas. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian berfungsi sebagai keluarga.
Dalam perjalanan pulang, Arya berhenti di sebuah toko mainan. Pilih apapun yang kau mau, nak. Sebastian berjalan menyusuri lorong dengan mata berbinar. Tetapi alih-alih mainan mahal, ia hanya memilih satu puzzle sederhana. Mengapa hanya itu? Kau bisa memilih lebih banyak barang. Ayah, aku ingin puzzle untuk kita susun bersama. Mainan lain aku bisa bermain sendiri, tapi puzzle butuh 2 orang. Arya mengerti bahwa putranya tidak hanya menginginkan mainan, tetapi juga waktu bersama, pengalaman yang dibagi, ingin membangun kembali hubungan yang telah hilang. Di rumah, saat mereka menyusun puzzle di meja ruang tamu, Sebastian mengajukan pertanyaan yang mengejutkan Arya. Ayah, apa ayah punya pacar? Tidak, nak. Mengapa? Karena jika engkau punya, aku tidak tahu apakah dia akan menyukaiku. Kadang-kadang wanita tidak suka ketika pria sudah punya anak. Dari mana kau mendapatkan ide itu? Aku mendengar anak-anak lain bicara di penampungan anak-anak. Mereka bilang ayah yang berpisah kesulitan mendapatkan pacar baru karena anak-anak. Arya menyadari bahwa ia perlu mengklarifikasi banyak hal untuk Sebastian. Anak itu telah tumbuh dengan mendengarkan percakapan orang dewasa dan membuat kesimpulan yang tidak selalu benar. Sebastian, jika suatu hari ayah berkencan dengan seseorang, dia hanya akan menjadi seseorang yang menerimamu dan mencintaimu juga. Jika tidak, itu tidak sepadan. Sungguh, kau adalah prioritas ayah sekarang. Dan jika dia baik, tapi tidak ingin punya anak tiri, maka dia bukan orang yang sangat baik. Sebastian tersenyum dan kembali fokus pada puzzle. Tetapi Arya memperhatikan bahwa anak itu memiliki banyak ketidakamanan yang perlu diatasi. Dalam minggu pertama mereka bersama, mereka menetapkan rutinitas. Arya bangun jam 6 untuk menyiapkan sarapan sebelum mengantar Sebastian ke sekolah. Ya, ia telah mendaftarkan putranya ke sekolah swasta di dekat apartemen di Kebayoran Baru. Sore hari, ia membantu mengerjakan tugas sekolah. Malam hari, mereka bercerita tentang hari itu dan merencanakan hari berikutnya. Arya menemukan bahwa Sebastian sangat cerdas, tetapi memiliki beberapa kesenjangan dalam pendidikan karena ketidakstabilan bertahun-tahun. Anak itu membaca dengan baik, tetapi kesulitan dengan matematika. Ia menulis dengan sangat indah, tetapi tidak tahu apa-apa tentang sains. Jangan khawatir, nak. Kita akan membuatmu mengerti semuanya. Dan jika aku tidak bisa mengikuti anak-anak lain di sekolah, kau pasti bisa. Dan jika engkau membutuhkan bantuan ekstra, kita akan menyewa guru les. Di sekolah, Sebastian awalnya pemalu, tetapi segera berteman dengan beberapa teman sekelas. Gurunya, Bu Lorena, berkomentar kepada Arya bahwa anak itu memiliki kedewasaan emosional yang luar biasa, tetapi juga beberapa perilaku yang menunjukkan trauma masa lalu. Dia menyimpan makanan di ranselnya, Tuan Arya, dan selalu meminta izin ke toilet ketika selesai makan siang, seolah takut tidak akan ada makanan setelahnya. Arya merasakan hatinya sesak. Ia kelaparan di jalanan. Ia masih beradaptasi dengan gagasan bahwa makanan tidak akan habis. Itu wajar. Dengan waktu dan keamanan, perilaku itu akan hilang. Di rumah, Arya memperhatikan tanda-tanda lain dari trauma Sebastian. Anak itu sering mimpi buruk. Ia terbangun beberapa kali di malam hari untuk memastikan Arya masih ada di sana dan ia kesulitan untuk benar-benar rileks. Saat itulah Arya memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Ia menemukan Dr. Monica Rusli, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam trauma anak. Dr. Monica, anak saya sudah mengalami banyak hal. Saya tidak tahu bagaimana membantunya. Tuan Arya, fakta bahwa Anda di sini saja sudah menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Banyak anak yang mengalami trauma serupa tidak pernah menerima dukungan yang diperlukan. Pada konsultasi pertama, Sebastian tampak waspada. Ayah, mengapa aku perlu bicara dengan dokter? Aku sakit. Bukan, nak. Kadang-kadang kita perlu bicara dengan seseorang yang mengerti perasaan agar bisa membantu kita menghadapi hal-hal sulit, seperti mimpi buruk. Seperti mimpi buruk. Dr. Monica sabar dan lembut kepada Sebastian. Ia tidak memaksa apapun, hanya bercakap-cakap tentang topik sederhana. Sekolah, permainan, makanan favorit. Perlahan, Sebastian mulai terbuka. Sebastian, apakah kau takut pada sesuatu? Aku takut bangun dan menyadari ayahku tidak ada atau ayah bosan padaku dan mengirimku pergi. Mengapa kau pikir dia akan bosan padamu? Karena aku merepotkan. Aku bangun sambil berteriak di malam hari. Kadang-kadang aku lupa melakukan hal-hal yang dia minta dan aku berbeda dari anak-anak lain seusiaku. Bagaimana berbeda? Aku tahu hal-hal yang tidak diketahui anak-anak lain. Cara mengatasi diri sendiri, cara mendapatkan makanan, cara tidur di jalanan.
Tetapi aku juga tidak tahu hal-hal yang mereka tahu, seperti bermain video game atau naik sepeda. Dr. Monica menjelaskan kepada Arya bahwa wajar jika Sebastian memiliki kekhawatiran itu. Ia telah mengembangkan mekanisme bertahan hidup yang melindunginya selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa begitu saja menghapus itu dari pikirannya. Kita perlu membantunya memahami bahwa ia sekarang aman. Bagaimana kita melakukannya? Dengan konsistensi, kesabaran, dan banyak cinta, serta batasan yang jelas. Sebastian perlu memahami bahwa ia bisa mengandalkan Anda, tetapi juga bahwa ada aturan yang harus diikuti. Arya menerapkan saran psikolog. Ia menciptakan rutinitas tetap yang memberikan keamanan bagi Sebastian, tetapi juga menetapkan batasan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima. Ketika Sebastian terbangun karena mimpi buruk, Arya tidak hanya menghiburnya, ia pertama-tama menenangkannya. Lalu mereka bercerita tentang mimpi itu dan kemudian melakukan aktivitas santai bersama, seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut. Ayah, mengapa ayah tidak marah ketika membangunkan ayah di subuh? Karena ayah tahu kau tidak melakukannya dengan sengaja, dan karena merawatmu adalah tanggung jawab ayah siang dan malam, meskipun kau sangat lelah. Meskipun begitu, perlahan mimpi buruk mulai berkurang. Sebastian masih terbangun di malam hari, tetapi sekarang seringkali hanya memastikan Arya ada di sana dan kemudian tertidur lagi sendiri. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati ceritanya, silakan tinggalkan like Anda dan terutama berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Melanjutkan. Kunjungan pertama petugas sosial Ibu Elena Cordero terjadi 2 minggu setelah sidang. Ia adalah wanita berusia 50 tahun. Berpengalaman dalam kasus hak asuh dan adopsi yang kompleks. Tuan Arya, saya akan mengamati dinamika antara Anda berdua selama beberapa aktivitas normal sehari-hari. Arya gugup, tetapi Sebastian tampak tenang. Tante Elena, mau lihat kamar aku? Sebastian telah meminta Arya untuk mengubah kantor menjadi kamarnya. Bersama-sama mereka mengecat dinding biru muda dan merakit tempat tidur baru. Di dinding mereka menempelkan gambar-gambar yang dibuat Sebastian di sekolah, dan foto kehidupan baru mereka bersama. Ini tempat spesialku, Tante Elena. Ayah bilang aku boleh mendekorasinya sesukaku. Dan kau suka kamarmu? Sangat. Ini kamar pertama yang benar-benar milikku sejak aku masih kecil. Ibu Elena memperhatikan Arya membantu Sebastian mengerjakan tugas sekolah. Ia melihat Arya sabar, tetapi juga tegas bila perlu. Ketika Sebastian ingin menyerah pada latihan matematika yang sulit, Arya mendorongnya untuk mencoba sekali lagi. Nak, kau bisa. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Dan jika aku salah, kita belajar dari kesalahan. Ayah juga sering salah di pekerjaan ayah dan tetap terus mencoba. Saat makan malam, Ibu Elena memperhatikan bagaimana percakapan mengalir secara alami antara ayah dan anak. Arya bertanya tentang sekolah, tentang teman-teman baru, tentang ketakutan dan kegembiraan Sebastian. Sebaliknya, Sebastian menunjukkan minat pada kehidupan ayahnya, bertanya tentang pekerjaan dan rencana akhir pekan. Tuan Arya, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Sementara Sebastian menonton televisi di ruang tamu, Arya dan Ibu Elena berbicara di dapur. Saya akan langsung saja. Anda berdua melakukannya dengan sangat baik. Interaksi antara Anda tampak tulus dan Sebastian menunjukkan bahwa ia beradaptasi secara positif. Arya menarik napas lega. Terima kasih. Kami berusaha keras. Saya bisa melihatnya, tetapi Tuan Arya, kita masih punya beberapa rintangan di depan. Rintangan seperti apa? Keluarga yang mengadopsi Sebastian sedang mengajukan gugatan. Mereka mengklaim Sebastian kabur, tapi secara hukum, mereka masih bertanggung jawab atasnya. Arya merasakan darahnya mendingin. Bagaimana bisa? Mereka mengajukan tuntutan yang mengklaim Sebastian diculik oleh Anda dan mereka ingin hak asuh kembali. Tapi Sebastian bilang, mereka menyalahgunakan dia. Saya tahu, dan itu adalah tuduhan serius yang perlu diselidiki. Tetapi secara hukum, sampai situasi ini terselesaikan, mereka masih memiliki hak atas dirinya. Apa artinya itu dalam praktiknya? Artinya mungkin akan ada sidang baru, di mana mereka akan mempresentasikan versi cerita mereka, dan Sebastian harus memberikan kesaksian. Arya menatap ke ruang tamu di mana Sebastian tertawa melihat kartun. Bagaimana ia memberitahu anak itu bahwa ia mungkin harus menghadapi orang-orang yang begitu menyakitinya? Ibu Elena, bisakah mereka membawa Sebastian kembali? Ada kemungkinan. Tergantung pada apa yang hakim putuskan. Setelah mendengar semua pihak, malam itu, Arya hampir tidak bisa tidur. Sebastian memperhatikan ada yang tidak beres. Ayah,
Apa ayah khawatir tentang sesuatu? Arya ragu-ragu. Dokter Monica telah mengatakan penting untuk jujur kepada Sebastian, tetapi tanpa menakutinya secara tidak perlu. Nak, ingat keluarga yang mengadopsimu dulu? Wajah Sebastian langsung muram. Tuan Ricardo dan Nyonya Sylvia, itu. Mereka ingin bicara dengan hakim tentang situasi kita. Mereka ingin membawaku kembali. Kepanikan dalam suara Sebastian sangat kentara. Ayah tidak tahu, nak, tapi jika mereka mau, mereka tidak akan berhasil. Ayah tidak akan membiarkannya. Ayah berjanji tidak akan membiarkan mereka membawaku. Ayah berjanji akan berjuang sekuat tenaga ayah. Tapi ayah, mungkin kau harus bicara dengan hakim tentang apa yang terjadi ketika kau tinggal bersama mereka. Aku harus bicara tentang hal-hal buruk yang mereka lakukan. Mungkin, tetapi ingat kita sudah membicarakan ini dengan Dr. Monica. Kadang-kadang kita harus membicarakan hal-hal sulit agar orang yang tepat bisa membantu kita. Jika aku menceritakan semuanya, apakah hakim akan percaya padaku? Ayah yakin akan begitu, nak. Dan ayah akan ada di sana bersamamu. Sidang dijadwalkan 10 hari kemudian. Arya menyewa pengacara spesialis hukum anak untuk bekerja bersama Dian. Pengacara Daniel Rojas adalah seorang pria bertubuh pendek, berambut agak beruban, dan berkacamata tebal, tetapi dengan reputasi yang tak tercela dalam kasus hak asuh yang kompleks. Tuan Arya, saya akan jujur, situasinya tidak sederhana. Secara hukum, Ricardo dan Sylvia Herrera memiliki hak atas Sebastian. Mereka mengadopsinya melalui proses hukum, dan dia berada di bawah hak asuh mereka ketika dia kabur. Tetapi jika mereka menyalahgunakannya, itulah garis pembelaan kita. Kita harus membuktikan bahwa ada kelalaian atau kekerasan. Dan itu tidak mudah, terutama karena Sebastian tidak memiliki luka fisik dan kekerasan emosional lebih sulit dibuktikan. Kita perlu kesaksian Sebastian, tetapi juga bukti tambahan. Pengacara Daniel meminta berbicara dengan Sebastian sendirian untuk lebih memahami apa yang telah terjadi. Sebastian, aku perlu kau ceritakan persis bagaimana kehidupanmu dengan Tuan Ricardo dan Nyonya Sylvia. Anak itu menarik napas dalam dan mulai bercerita. Pengacara Daniel membuat catatan, menanyakan detail spesifik, meminta Sebastian mengulang beberapa informasi. Sebastian, ingat ada orang yang melihat atau mendengar mereka bicara buruk tentangmu, tetangga sebelah rumah. Suatu kali dia datang mengeluh tentang kebisingan karena Tuan Ricardo berteriak sangat keras padaku. Dia bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan Tuan Ricardo bilang aku anak yang sulit. Kau ingat nama tetangga itu, Nenek Tere. Dia selalu baik padaku. Kadang-kadang, ketika aku di halaman, dia memberiku permen lewat pagar. Pengacara Daniel tersenyum. Bagus sekali. Kita akan mencoba mencari Nenek Tere. 2 hari sebelum sidang, pengacara Daniel menelepon Arya dengan kabar baik. Kita berhasil menemukan tetangga Teresa Guzman. Dia ingat Sebastian dengan baik dan mengkonfirmasi bahwa ia beberapa kali mendengar teriakan dari rumah Herrera. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk menelepon sistem perlindungan anak. Tetapi tidak tahu apakah itu tanggung jawabnya untuk ikut campur dalam kehidupan tetangga. Dia akan bersaksi. Ya, kita mendapatkan tetangga lain yang juga menyaksikan situasi aneh. Salah satunya, melihat Sebastian dikunci di luar rumah sebagai hukuman. Arya merasakan campuran kelegaan dan kemarahan. Lega karena mereka punya bukti. Marah karena putranya menderita lebih parah dari yang ia bayangkan. Malam sebelum sidang, Arya dan Sebastian melakukan percakapan serius. Nak, besok akan menjadi hari yang sulit. Kau harus bicara tentang hal-hal yang menyakitkan, tetapi ingat, ayah akan ada di sana bersamamu. Dr. Monica akan ada di sana dan pengacara Daniel juga. Ayah, jika hakim tidak percaya padaku, dia akan percaya padamu. Karena engkau akan mengatakan kebenaran dan kebenaran selalu terungkap. Dan jika mereka memaksa aku kembali ke sana, Arya mengambil tangan Sebastian. Nak, itu tidak akan terjadi. Tapi jika karena suatu alasan hakim memutuskan begitu, kita akan mengajukan banding. Kita akan pergi ke pengadilan berkali-kali jika perlu. Ayah tidak akan menyerah padamu. Tidak pernah. Tidak pernah. Dalam sidang, pengadilan penuh sesak. Selain pihak-pihak yang terlibat, ada petugas sosial, psikolog, dan saksi. Ricardo Herrera adalah seorang pria berusia 40 tahun, berpakaian rapi dan tampak terhormat. Sylvia Herrera, istrinya, adalah seorang wanita berusia 35 tahun dengan penampilan rapuh dan suara lembut. Ketika Sebastian melihat mereka, ia secara naluriah mendekat ke Arya. Tidak apa-apa, nak. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu di sini.
Pengacara Herrera, Dr. Ricardo Machado, adalah orang pertama yang berbicara. Yang mulia, klien saya adalah keluarga terhormat yang menerima Sebastian ketika tidak ada yang menginginkannya. Mereka membesarkannya dengan cinta dan dedikasi selama hampir 2 tahun. Anak itu kabur setelah pertengkaran biasa yang terjadi pada keluarga manapun. Pertengkaran macam apa? Tanya Hakim Arturo Villalobos. Sebastian mendapatkan nilai rendah di sekolah dan tidak disiplin. Klien saya menerapkan koreksi mendidik dan anak itu bereaksi buruk dengan kabur dari rumah. Pengacara Daniel bangkit. Yang mulia, saya ingin mempertanyakan apa yang disebut kolega sebagai koreksi mendidik. Bisakah Anda merinci koreksi tersebut, Tuan Ricardo? Ricardo Herrera bergerak tidak nyaman di kursinya. Biasanya berbicara serius, mencabut hak istimewa, hal-hal seperti itu. Apakah Anda pernah berteriak pada Sebastian? Setiap orang tua perlu tegas terkadang. Apakah Anda pernah meninggalkan Sebastian terkunci di luar rumah? Hanya sekali selama beberapa jam. Dia tidak patuh dan perlu merenungkan sikapnya. Gumaman menyebar di pengadilan, meninggalkan anak terkunci di luar dianggap kelalaian. Tuan Ricardo, Anda mengatakan kepada Sebastian bahwa dia harus berterima kasih karena telah diterima oleh Anda. Ya, penting bagi anak-anak adopsi untuk memahami bahwa mereka harus menghargai kesempatan yang mereka dapatkan. Apakah Anda mengatakan kepada Sebastian bahwa ayah kandungnya meninggalkannya? Ricardo Hagu, saya bilang dia perlu menerima kenyataan barunya. Itu ya atau tidak, Tuan Ricardo? Ya, saya mengatakannya, tapi itu untuk kebaikannya. Pengacara Daniel berbalik ke Sylvia Herrera. Nyonya Sylvia, Anda setuju dengan metode pendidikan suami Anda? Saya kadang-kadang berpikir dia sangat ketat, tetapi Sebastian adalah anak yang sulit. Bagaimana sulitnya? Dia selalu bicara tentang ayah kandungnya. Dia bilang ayahnya akan datang menjemputnya. Dia tidak menerima keluarga kami. Dan bagaimana Anda menanganinya? Kami mencoba menjelaskan kepadanya bahwa itu fantasi, bahwa dia perlu beradaptasi dengan kenyataan. Apakah Anda pernah mengatakan kepada Sebastian bahwa dia adalah anak bermasalah? Sylvia menunduk, mungkin saat frustrasi. Ya, mungkin ketika saya frustrasi. Wanita itu tahu bahwa suaminya menerima uang dari pemerintah untuk merawat Sebastian. Ya, itu normal dalam adopsi. Dan uang itu digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan Sebastian. Pengacara Daniel menunjukkan beberapa dokumen kepada hakim. Yang mulia, di sini ada rekening koran yang menunjukkan bahwa Tuan Ricardo menggunakan sebagian besar uang yang dialokasikan untuk perawatan Sebastian untuk membeli minuman beralkohol dan berjudi online. Keheningan di pengadilan mutlak. Hakim Arturo Villalobos memeriksa dokumen itu dengan saksama. Tuan Ricardo, bagaimana Anda menjelaskan pergerakan keuangan ini? Uang yang tersisa setelah pengeluaran anak, saya bisa menggunakannya sesuka hati, tapi di sini terlihat bahwa 70% nilainya digunakan untuk keperluan pribadi. Bagaimana Anda menafkahi Sebastian dengan hanya 30% dari bantuan itu? Ricardo tidak bisa menjawab. Pengacara Daniel memanggil Teresa Guzman sebagai saksi. Tetangga, seorang wanita berusia 60 tahun, memberikan pernyataan yang jelas. Beberapa kali saya mendengar teriakan dari rumah Herrera. Anak itu menangis keras dan Tuan Ricardo selalu meneriakinya. Suatu kali saya melihat anak itu di luar rumah menangis dan meminta masuk. Saat itu musim dingin dan dia hanya memakai kaos. Apakah wanita itu mengambil tindakan? Saya bicara dengan tetangga lain, tapi tidak ada yang mau terlibat. Hari ini saya menyesal tidak menelepon pihak berwenang. Bagaimana perilaku Sebastian ketika Nyonya melihatnya? Dia anak yang sedih, selalu menunduk, sangat berbeda dengan seharusnya anak-anak. Dia tampak ketakutan sepanjang waktu. Ketika giliran Sebastian untuk bersaksi, Hakim Arturo Villalobos membuatnya berada di lingkungan yang lebih nyaman, hanya dengan pengacara dan psikolog yang hadir. Sebastian, bisakah kau ceritakan bagaimana kehidupanmu dengan Tuan Ricardo dan Nyonya Sylvia? Sebastian menarik napas dalam dan menatap Arya, yang mengangguk penuh semangat. Tuan Hakim, awalnya mereka baik padaku. Mereka bilang akan memberiku keluarga baru, bahwa mereka akan mencintaiku. Tapi kemudian mereka mulai marah, karena aku bicara tentang ayahku yang sebenarnya. Apa yang mereka lakukan ketika marah? Tuan Ricardo sering meneriaki aku. Dia bilang aku anak yang tidak tahu terima kasih, bahwa mereka telah menyelamatkanku dan aku tidak tahu cara menghargainya. Nyonya Sylvia menangis dan bilang, aku tidak menerimanya sebagai ibu. Apakah kau ingin menerima mereka sebagai orang tuamu? Aku mencoba, Tuan Hakim. Tetapi di hatiku aku tahu bahwa ayahku yang sebenarnya masih hidup.
Aku memimpikannya setiap malam. Apakah mereka menyakitimu secara fisik? Mereka tidak memukulku, tetapi kadang-kadang mereka tidak memberiku makan malam ketika aku bicara tentang ayahku. Dan suatu kali, Tuan Ricardo mengunci aku di luar rumah dalam cuaca dingin. Dia bilang, aku hanya bisa masuk ketika aku berhenti keras kepala. Bagaimana perasaanmu tinggal bersama mereka? Sedih, Tuan Hakim. Sangat sedih. Aku merasa aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Aku harus berpura-pura tidak ingat keluarga asliku. Mengapa kau kabur? Karena aku mendengar Tuan Ricardo bicara di telepon dengan seseorang. Dia bilang jika aku terus bermasalah, dia akan mengembalikanku. Bahwa dia hanya memeliharaku karena uang yang dia terima. Saat itulah, aku mengerti bahwa mereka tidak pernah benar-benar mencintaiku. Saat itulah aku tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar mencintaiku. Hakim Arturo Villalobos mengajukan beberapa pertanyaan lagi, semua dijawab dengan kejujuran dan kedewasaan yang mengagumkan untuk anak berusia 10 tahun. Ketika mereka kembali ke ruang sidang utama, Hakim mengumumkan istirahat untuk menganalisis semua bukti. Arya, Sebastian, Dian, dan pengacara Daniel menunggu di ruang sebelah. Sebastian tampak sangat terpengaruh setelah mengingat saat-saat sulit. Kau sangat berani, nak. Ayah, menurut ayah Hakim percaya padaku? Ayah yakin begitu. Setelah 2 jam, Hakim Arturo Villalobos kembali dengan keputusannya. Setelah menganalisis semua kesaksian dan bukti yang diajukan, jelas bahwa situasi Sebastian di keluarga Herrera tidaklah tepat. Bukti kelalaian emosional dan penggunaan sumber daya yang tidak pantas untuk perawatan anak adalah konsisten dan mengkhawatirkan. Arya mengambil tangan Sebastian, keduanya gugup. Oleh karena itu, saya mencabut hak asuh Ricardo dan Sylvia Herrera dan memberikan hak asuh definitif kepada Tuan Arya Wirawan yang dikonfirmasi sebagai ayah melalui tes DNA yang membuktikan kompatibilitas 9909%. Pengadilan meledak dengan tepuk tangan. Arya dan Sebastian berpelukan menangis lega dan bahagia. Ayah, benarkah aku tidak akan dipisahkan darimu lagi? Benar, nak. Sekarang kita resmi menjadi keluarga. Hakim Villalobos masih punya banyak hal untuk dikatakan. Saya juga menetapkan bahwa Herrera bersaudara akan diselidiki atas kelalaian dan penyalahgunaan sumber daya publik dan merekomendasikan pendampingan psikologis untuk Sebastian selama 6 bulan ke depan. Biaya ditanggung oleh negara. Di luar pengadilan, Arya menerima ucapan selamat dari semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dian bersemangat, pengacara Daniel puas dengan kemenangan, dan Ibu Elena bahagia dengan hasil positif. Ayah, bisakah kita mengunjungi ibu dan memberitahunya bahwa kita sekarang menjadi keluarga lagi? Tentu saja bisa, nak. Di pemakaman, ayah dan anak menempatkan bunga kuning di makam Laras. Hujan telah memberi jalan bagi matahari keemasan yang menembus pepohonan. Ibu, kami berhasil. Sekarang ayah percaya aku hidup dan aku menemukan ayah yang selalu kucari. Ibu benar ketika mengatakan keluarga itu abadi, meskipun kita tidak bersama secara fisik. Arya berlutut di samping makam. Laras, putra kita sudah pulang. Ayah berjanji sekarang, ayah akan menjadi ayah yang pantas ia dapatkan, ayah yang selalu kau inginkan. Dalam beberapa bulan berikutnya, Arya dan Sebastian membangun rutinitas keluarga baru. Arya mengurangi jam kerjanya secara drastis, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada timnya. Ia menemukan bahwa ia bisa menjadi pengusaha sukses tanpa mengorbankan kehidupan pribadinya. Sebastian berkembang di sekolah. Nilainya meningkat drastis, ia mendapatkan banyak teman dan bahkan unggul dalam tim sepak bola. Anak yang selamat di jalanan kini bermimpi menjadi dokter hewan. Ayah, aku ingin merawat hewan ketika aku besar, seperti orang-orang merawatku ketika aku tersesat. Arya merasa bangga dengan kemampuan putranya untuk mengubah penderitaan menjadi kasih sayang. Terapi keluarga dengan Dr. Monica membantu mereka memproses trauma masa lalu dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Sebastian belajar untuk sepenuhnya mempercayai Arya, dan Arya belajar untuk sabar terhadap kebutuhan khusus putranya. Dr. Monica, aku masih mimpi buruk terkadang. Aku Sebastian dalam sebuah sesi. Itu normal, Sebastian. Trauma butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya, tetapi apakah kau sadar bahwa mimpi buruknya semakin jarang? Ya. Dan sekarang ketika aku terbangun ketakutan, aku tahu ayah ada di sana. Dulu aku bangun dan tidak tahu di mana aku berada, atau siapa yang akan merawatku. Arya membeli rumah baru di kawasan perumahan yang tenang dengan halaman luas tempat Sebastian bisa bermain. Bersama-sama mereka menanam pohon lemon seperti yang ada di rumah lama. Ketika tumbuh dan berbuah,
Kita akan membuat selai seperti yang ibu buat, kata Sebastian sambil menyiram pohon kecil itu. Kau ingat selai ibu? Aku ingat kau selalu bilang itu yang terbaik di dunia dan kau selalu memintanya untuk mengajarimu resepnya, tetapi kau tidak pernah punya waktu untuk belajar. Sekarang ayah punya waktu. Arya mendaftar kursus memasak di akhir pekan. Ia ingin belajar menyiapkan hidangan yang Laras buat untuk menjaga ingatannya tetap hidup dalam keluarga baru. Adik perempuan Arya, Clara, yang awalnya resisten terhadap ide hak asuh Sebastian, menjadi bibi yang penuh kasih dan hadir. Ia meminta maaf atas perilakunya sebelumnya. Arya, aku salah. Aku cemburu, takut kehilangan kakakku. Tetapi sekarang aku melihat bahwa aku mendapatkan keponakan yang luar biasa. Tante Clara, mau lihat koleksi batuku? Sebastian telah mengembangkan hobi mengumpulkan batu-batu menarik yang ia temukan di mana-mana. Tentu saja mau. Dan bagaimana kalau kita ajari kau naik sepeda? Sebastian belum bisa naik sepeda, sebuah tonggak sejarah lain dari masa kecil yang hilang. Arya dan Clara menghabiskan beberapa sore mengajari anak itu yang jatuh, bangkit, dan mencoba lagi dengan tekad yang mengagumkan. Ayah, aku berhasil. Aku mengayuh sendiri. Melihat putranya pertama kali naik sepeda pada usia 10 tahun, membuat Arya lebih bersemangat daripada pencapaian profesional apapun yang pernah ia raih. Perusahaan Arya juga berubah. Ia menerapkan kebijakan yang lebih manusiawi, menciptakan program tanggung jawab sosial yang berfokus pada anak-anak rentan, dan menjadi advokat hak-hak anak adopsi. Ayah, mengapa ayah membantu anak-anak lain sepertiku? Karena ayah tahu betapa sakitnya rasanya tersesat, dan betapa menakjubkannya rasanya menemukan keluarga. Yayasan Arya berkembang pesat setelah film dokumenter itu. Semakin banyak orang ingin membantu dan mereka berhasil memperluas program dukungan untuk anak-anak rentan. Ayah, sudah berapa banyak anak yang dibantu yayasan kita? Lebih dari 200, nak. Semua menemukan kerabat mereka. Tidak semuanya, tetapi semua menerima dukungan dan bimbingan. Wah, 32 keluarga yang bersatu kembali seperti kita. Arya tersenyum menyadari bagaimana Sebastian memahami pentingnya pekerjaan yang mereka lakukan. Suatu hari, seorang ibu mencari Arya di yayasan. Ia kehilangan kontak dengan putranya selama perceraian yang rumit dan ayah anak itu menghilang bersama anak itu. Tuan Arya, saya melihat film dokumenter Anda. Bisakah Anda membantu saya? Arya bukanlah seorang detektif, tetapi yayasannya telah mengembangkan jaringan kontak yang membantu dalam kasus reunifikasi keluarga. Mari kita coba membantu Anda. Siapa nama putra Anda? 3 bulan kemudian mereka berhasil menemukan anak itu. Pertemuan kembali antara ibu dan anak itu mengharukan, mengingatkan Arya pada pertemuan kembali dengan Sebastian. Ayah, aku senang ketika kita membantu keluarga lain, komentar Sebastian setelah menyaksikan pertemuan kembali. Ayah juga, nak. Ini adalah cara kita membalas keberuntungan yang kita miliki. Itu bukan hanya keberuntungan, ayah. Itu juga karena ayah tidak pernah berhenti mencintaiku, bahkan ketika berpikir aku sudah meninggal. Arya memeluk putranya, masih kagum dengan kedewasaannya. Kehidupan keluarga Wirawan Benitez, seperti yang sekarang dikenal, terus berjalan dengan bahagia. Arya menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Dian terus mengajar dan membantu di yayasan. Sebastian unggul di sekolah dan sepak bola. Dan Jimena mengembangkan bakat musik. Ibu, bolehkah aku belajar piano? Tanya Jimena suatu sore. Tentu saja. Mari kita cari guru. Ayah, aku juga bisa belajar alat musik. Alat musik apa yang ingin kau pelajari, Sebastian? Gitar untuk memainkan lagu-lagu yang ayah nyanyikan untukku ketika aku kecil. Arya tersentuh dengan permintaan itu. Ayo kita belajar bersama. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Ayah juga akan belajar? Ayah selalu ingin belajar. Sekarang kita punya motivasi yang baik. Ayah dan anak mulai les gitar bersama. Itu adalah momen koneksi lebih lanjut di antara mereka. Satu aktivitas lagi yang memperkuat ikatan mereka. Ayah, apakah ayah semakin baik? Kata Sebastian selama latihan di rumah. Kau juga. Segera kita bisa memainkan lagu lengkap. Jimena, belajar piano dengan cepat dan segera rumah itu dipenuhi musik. Setiap malam setelah makan malam, mereka mengadakan konser keluarga kecil. Keluarga kita punya soundtrack sendiri, goda Dian. Soundtrack terbaik di dunia, tambah Arya. Max juga tampak menikmati musiknya, berbaring di dekat siapapun yang sedang bermain. Suatu hari, Sebastian membuat saran. Ayah, bagaimana kalau kita merekam lagu bersama? Untuk apa? Untuk dikirimkan kepada orang-orang yang menulis surat kepada kita setelah film dokumenter. Cara untuk berterima kasih atas kasih sayang mereka.
Arya menyukai ide itu. Mereka merekam versi sederhana dari keluarga, sebuah lagu yang Sebastian ciptakan tentang perjalanan mereka. Dahulu kala ada anak yang tersesat, yang tidak pernah berhenti mencari. Dahulu kala ada ayah yang menderita yang tidak pernah berhenti mencintai. Dan ketika mereka bertemu, seluruh dunia berhenti untuk mendengarkan. Keluarga adalah cinta yang tidak hilang. Keluarga selalu menjadi tempat baru. Lagu itu dipublikasikan di media sosial yayasan dan menjadi viral. Ribuan orang membagikannya, berkomentar, dan terharu. Ayah, lagu kita membantu orang-orang percaya pada cinta keluarga. Komentar Sebastian membaca beberapa pesan di ponsel Arya. Kau punya bakat komposisi, nak. Ayah mempelajarinya dengan mengamati keluarga kita. Kita punya banyak cinta untuk diubah menjadi musik. Jimena juga ingin mengarang dan segera mereka punya beberapa lagu orisinal dari keluarga. Dian menyarankan membuat CD amal dengan semua pendapatan dialokasikan untuk yayasan. Lagu keluarga menjadi sukses tak terduga, bukan karena lagunya sempurna secara teknis, tetapi karena lagu itu tulus dan menyentuh hati orang. Ibu, apakah kita terkenal? Tanya Jimena ketika melihat keluarga itu di sampul majalah tentang tanggung jawab sosial. Kita dikenal, tetapi kita tetap keluarga yang sama seperti biasanya. Hanya saja dengan tanggung jawab lebih banyak, tambah Sebastian dengan bijak. Arya khawatir bahwa paparan itu dapat berdampak negatif pada anak-anak. Sebastian, Jimena, apakah kalian merasa nyaman dengan semua perhatian ini? Aku iya, jawab Sebastian. Selama kita tetap keluarga normal di rumah. Aku juga, setuju Jimena. Senang mengetahui bahwa keluarga kita menginspirasi orang lain. Arya dan Dian memutuskan untuk menetapkan batasan yang jelas. Mereka akan berpartisipasi dalam acara amal dan wawancara edukatif, tetapi privasi keluarga akan selalu dilindungi. Rumah kita adalah tempat perlindungan kita, jelas Arya kepada anak-anak. Di sini, kita hanya keluarga normal yang saling mencintai, dan di luar kita adalah keluarga normal yang saling mencintai dan ingin membantu orang lain, tambah Sebastian. Yayasan itu berkembang begitu pesat, sehingga Arya memutuskan untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya padanya, menyerahkan korporat di tangan mitra terpercaya. Ayah tidak akan bekerja di korporat lagi. Ayah akan bekerja di yayasan. Ini pekerjaan yang berbeda, tetapi tetap pekerjaan. Dan ayah akan mendapatkan uang, tidak sebanyak dulu, tetapi ayah akan mendapatkan hal-hal yang lebih berharga. Kepuasan membantu orang dan lebih banyak waktu bersama keluarga. Sebastian tampak berpikir, Ayah, apakah ayah melepaskan uang demi tujuan kita? Ayah menukar banyak uang dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar dan kita tidak akan kekurangan uang untuk keluarga kita. Tidak akan kurang, nak. Kita punya cukup untuk hidup dengan baik dan yang terpenting, kita punya cinta yang tak ternilai harganya. Transisi berjalan lancar. Arya menemukan bahwa bekerja dengan tujuan jauh lebih memuaskan daripada bekerja hanya untuk keuntungan. Dian, aku lebih bahagia di tempat kerja sekarang daripada sepanjang karierku sebelumnya. Karena sekarang kau bekerja dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Tepat sekali. Yayasan itu menjadi proyek keluarga. Dian berkontribusi dengan pengalamannya dalam pendidikan, mengembangkan program literasi untuk anak-anak di penampungan anak. Sebastian dan Jimena berpartisipasi dalam kampanye kesadaran dan kegiatan dengan anak-anak lain. Seru bisa bekerja bersama keluarga, komentar Jimena setelah sebuah acara di yayasan. Seperti kita tim, sepakat Sebastian. Kita tim, konfirmasi Arya, tim terbaik yang bisa ayah miliki. Pada ulang tahun kedua pertemuan kembali, keluarga itu mengadakan pesta besar. Mereka mengundang semua orang yang telah membantu sepanjang perjalanan. Dian, pengacara Daniel, Dr. Monica, Ibu Elena, Nenek Tere, dan banyak lagi. Pesta ini bukan hanya untuk merayakan pertemuan kembali kita, kata Arya dalam pidato pembukaannya. Ini untuk berterima kasih kepada Anda semua yang telah memungkinkan keluarga kita. Sebastian juga ingin berbicara. Terima kasih kepada semua yang percaya pada kami, bahkan ketika kami sendiri tidak sepenuhnya percaya. Pesta itu menampilkan musik live dari keluarga yang memainkan komposisi mereka sendiri, banyak makanan, dan terutama banyak cinta yang dibagi. Selama pesta, Dr. Monica mendekati Arya. Arya, saya ingin mengucapkan selamat atas transformasi Sebastian. Dia telah menjadi anak yang sepenuhnya percaya diri dan bahagia. Terima kasih, dokter. Nasihat Anda sangat penting. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Sebastian. Ia telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan. Arya menatap Sebastian.
yang sedang mengajari anak-anak yang lebih kecil di pesta itu tarian. Sulit membayangkan bahwa anak yang percaya diri dan ceria itu adalah orang yang sama yang ia temukan di pemakaman 2 tahun lalu. Ibu Elena juga memuji kemajuan keluarga. Arya, Anda adalah contoh bagaimana keluarga dapat dibangun kembali dengan cinta dan dedikasi. Terima kasih, Ibu Elena. Tanpa bimbingan Anda, mungkin kami tidak akan sampai di sini. Pahalanya adalah milik Anda. Saya hanya mendampingi prosesnya. Di akhir pesta, keluarga itu ditinggal sendirian merapikan rumah. Itu adalah momen intim setelah begitu banyak perayaan publik. Ayah, aku suka pesta kita, kata Jimena sambil menyimpan gelas. Ayah juga, sepakat Sebastian. Senang melihat semua orang yang membantu kita. Dan senang melihat bagaimana keluarga kita berkembang, tambah Arya menatap Dian. Berkembang dan akan terus berkembang. Ia menjawab dengan misterius. Bagaimana maksudnya? Tanya Arya. Dian tersenyum dan menyentuh perutnya. Akan ada anggota baru dalam keluarga Wirawan Benitez. Arya terpaku. Kau hamil 2 bulan? Sebastian dan Jimena menjerit gembira. Max menggonggong, tertular emosi. Aku akan punya adik, seru Sebastian. Atau adik perempuan, koreksi Jimena. Arya memeluk Dian dengan emosional. Anak lain, anak pertama kita bersama. Ayah, apa ayah menangis? Observasi Sebastian. Ayah menangis bahagia nak. Aku juga, aku Jimena. Mereka semua berpelukan, sebuah keluarga yang akan segera bertambah besar. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Arya dan Dian berbicara tentang rencana untuk bayi itu. Arya, kau benar-benar bahagia? Kau lebih bahagia dari yang pernah kubayangkan. Aku sangat bahagia. Aku tidak pernah membayangkan aku bisa punya anak lagi. Dan kau tidak khawatir. Kita sudah punya 2 anak, yayasan, semua tanggung jawab. Aku bersemangat, bukan khawatir. Setiap anak yang lahir membawa berkahnya sendiri. Dan menurutmu Sebastian dan Jimena akan menerima bayi itu dengan baik? Mereka sudah sangat bersemangat. Mereka akan menjadi kakak-kakak terbaik di dunia. Dalam beberapa bulan berikutnya, seluruh keluarga terlibat dalam persiapan bayi. Sebastian bersikeras untuk mengecat kamar adik atau kakaknya. Jimena memilih pakaian dan Arya merakit box bayi dengan bantuan keduanya. Ayah, bagaimana kita akan memilih nama bayi? Tanya Sebastian selama salah satu sore persiapan. Kita akan memilih bersama sebagai keluarga. Kau boleh menyarankan nama? Tentu saja boleh. Jimena juga. Mereka membuat daftar nama, mendiskusikan artinya, dan bahkan berkonsultasi dengan buku-buku tentang nama bayi. Jika laki-laki, bagaimana dengan Eduardo? Sebastian menyarankan. Mengapa Eduardo? Tanya Arya. Itu nama ayah dari cerita yang ayah ceritakan ketika aku kecil. Ayah yang sangat mencintai anaknya. Arya tersentuh dengan referensi itu. Itu nama yang indah. Dan jika perempuan, bagaimana dengan Lucia? Jimena menyarankan dengan malu-malu. Arya menatap Dian, yang mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Lucia adalah nama yang indah, kata Dian. Itu akan menjadi cara untuk menghormati ibu pertama Sebastian. Apakah kalian tidak keberatan? Tanya Arya kepada anak-anak. Tentu saja tidak, ayah, jawab Sebastian. Akan keren punya adik perempuan dengan nama ibu pertamaku. Dan aku ingin punya adik perempuan yang membawa nama seseorang yang begitu istimewa bagi keluarga kita, tambah Jimena. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah bayi perempuan, seluruh keluarga sangat bersemangat. Lucia akan segera datang, teriak Sebastian. Lucy, koreksi Jimena dengan sayang. Lucia Wirawan Benitez. Gumam Arya mencoba nama lengkapnya. Saat Valeria mulai melahirkan, seluruh keluarga pergi ke rumah sakit. Arya, Sebastian, dan Jimena berjaga di ruang tunggu. Ayah, apakah ayah gugup? Tanya Sebastian, memperhatikan Arya mondar-mandir. Sedikit. Wajar jika gugup ketika bayi akan lahir. Ketika aku lahir, ayah juga gugup. Sangat gugup, tetapi juga sangat bahagia. Dan sekarang ayah gugup dan bahagia, dikalikan 4. Jimena mendekat dan mengambil tangan Arya. Ayah, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana kau tahu? Karena keluarga kita diberkati. Kita telah melalui hal-hal sulit, tetapi kita selalu berakhir bahagia. Kebijaksanaan Jimena membuat Arya terkesan. Di usianya yang ke-9 tahun, ia sudah mengerti bahwa kesulitan bisa membawa kebahagiaan. Ketika dokter keluar dari ruang bersalin dengan kabar baik, Arya, Sebastian, dan Jimena berpelukan. Dia bayi perempuan yang cantik dan sehat, umum dokter. Bolehkah aku melihat adikku? Tanya Sebastian cemas. Dan bolehkah aku memberinya ciuman kecil?
Tambah Jimena beberapa menit setelah dia dibersihkan dan diperiksa. Ketika mereka akhirnya bisa melihat Lucia, semua orang terharu. Ia adalah bayi kecil dengan rambut gelap dan fitur halus. Dia cantik, bisik Sebastian. Sama seperti kau saat lahir, kata Arya kepada Jimena. Dan hidungnya sama seperti hidungmu, ayah, observasi Jimena. Valeria tampak berseri-seri, memegang putrinya dengan hati-hati. Siapa yang ingin menggendong Lucia pertama kali? Tawar Valeria. Aku, kata Sebastian dan Jimena bersamaan. Mari kita tentukan dengan sweet, saran Arya. Jimena menang dan menjadi yang pertama dari saudara kandung yang menggendong Lucia. Halo, adik kecil. Aku Jimena kakakmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Kemudian giliran Sebastian. Halo Lucia. Aku Sebastian kakakmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Arya mengamati adegan itu dengan hati yang meluap-luap. Keluarganya telah bertambah menjadi 5 orang dan masing-masing dari mereka adalah hadiah dalam hidupnya. Arya, apakah kau ingin menggendong putrimu? Tawar Valeria. Arya menggendong Lucia, mengamati setiap detail wajahnya. Halo, putriku. Ayah adalah ayahmu. Selamat datang di keluarga kita yang gila dan luar biasa. Lucia membuka matanya dan tampak menatap langsung ke Arya seolah ia sudah mengenalinya. Ayah, dia melihat ayah, seru Sebastian. Dia tahu ayah adalah ayahnya, kata Jimena bersemangat. Saat itu, Arya merasakan kepenuhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keluarganya telah lengkap, seorang istri yang dicintai, 3 anak yang luar biasa, dan masa depan yang penuh kemungkinan. Dalam beberapa hari pertama di rumah bersama Lucia, seluruh keluarga mengatur diri untuk membantu. Sebastian menyanyikan lagu untuk adik perempuannya ketika dia menangis. Jimena membantu dengan botol susu, dan Arya berbagi malam-malam tanpa tidur dengan Valeria. Rumah kita jadi lebih ramai, observasi Arya suatu pagi setelah malam yang kurang tidur. Tapi juga lebih bahagia, jawab Valeria menyusui Lucia. Jauh lebih bahagia, sepakat Sebastian membuat wajah lucu pada adik perempuannya. Lucia adalah bayi paling dicintai di dunia, deklarasi Jimena. Arya melihat sekeliling ruangan. Jimena menyanyikan lagu untuk Lucia. Sebastian mengatur mainan adik perempuannya. Valeria merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Max tidur di kaki sofa. Itu adalah gambaran sempurna dari keluarga yang bahagia. Valeria, kita berhasil menciptakan sesuatu yang indah. Kita berhasil. Dan Lucia akan tumbuh dikelilingi oleh cinta sebanyak Sebastian dan Jimena. Dia beruntung memiliki Anda sebagai saudara kandungnya, kata Arya kepada anak-anak yang lebih tua. Kami yang beruntung memilikinya sebagai adik perempuan, koreksi Sebastian. Dan memiliki Anda sebagai orang tua, tambah Jimena. Dalam beberapa bulan berikutnya, Lucia berkembang pesat. Dia tersenyum pada saudara-saudaranya, mengoceh ketika mendengarkan musik, dan tampak sangat tenang ketika Arya menggendongnya sambil menyanyikan lagu-lagu yang dulu ia nyanyikan untuk Sebastian saat kecil. Ayah, dia suka lagu-lagu yang sama yang aku suka ketika aku bayi, observasi Sebastian. Itu lagu-lagu istimewa, mereka diwariskan dari kakak ke adik. Dan ayah akan mengajarinya bermain gitar ketika dia besar nanti. Jika dia mau belajar, kau akan menjadi guru yang sempurna. Yayasan Lucia Wirawan terus berjalan, tetapi sekarang Arya lebih banyak bekerja dari rumah. Ia menemukan bahwa ia bisa sama efisiennya, mengelola organisasi dari jarak jauh, dan juga punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Ayah, apakah ayah terlihat lebih santai bekerja dari rumah? Observasi Sebastian suatu sore. Ayah iya. Dan ayah bisa lebih dekat mengawasi pertumbuhan Lucia dan pertumbuhan kita juga, terutama pertumbuhan kalian. Arya menyadari bahwa ia telah menemukan keseimbangan yang sempurna antara pekerjaan dan keluarga. Yayasan itu berkembang, membantu semakin banyak orang, dan ia masih hadir untuk semua momen penting anak-anaknya. Ketika Lucia berusia 6 bulan, keluarga itu memutuskan untuk melakukan perjalanan khusus. Mereka pergi ke kota pantai, di mana mereka menyewa rumah di tepi laut selama seminggu. Ayah, apakah Lucia akan suka pantai? Tanya Jimena selama perjalanan. Kita akan mencari tahu. Di pantai, Lucia terpesona dengan suara ombak. Sebastian dan Jimena bermain di pasir sementara Arya dan Valeria menggendongnya. Lihat Lucia, laut, tunjuk Sebastian pada adiknya. Dan pasir. Tambah Jimena membiarkan butiran pasir mengalir di antara jari-jari bayi itu. Lucia tertawa terbahak-bahak dengan permainan saudara-saudaranya, jelas terpesona dengan pengalaman baru. Arya, keluarga kita sempurna, kata Valeria mengamati adegan itu. Sempurna sekali.
Malam itu, setelah menidurkan Lucia, mereka tinggal di teras rumah sewaan mengamati laut. Ayah, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Sebastian mendekat. Selalu, nak. Terima kasih karena telah membangun keluarga ini. Terima kasih karena telah menemukanku di pemakaman hari itu. Jika ayah tidak menemukanku, tidak ada ini yang akan ada. Jika ayah tidak percaya padamu, juga tidak. Jimena bergabung dalam percakapan. Dan jika ibu tidak mau menerima keluarga kita yang rumit, itu juga tidak akan berhasil. Kalian bicara seolah itu kebetulan, observasi Valeria, tetapi aku percaya itu takdir. Bagaimana maksudmu? Tanya Arya. Orang-orang yang benar-benar saling mencintai selalu menemukan cara untuk bersama. Kalian berdua ditakdirkan untuk bertemu kembali, dan kami ditakdirkan untuk melengkapi keluarga ini. Arya merenungkan kata-kata Valeria. Memang ada sesuatu yang ajaib dalam cara semuanya cocok. Pertemuan kembali di pemakaman, perjuangan hukum, pertemuan dengan Valeria, kelahiran Lucia. Mungkin kau benar, aku Arya. Mungkin itu benar-benar takdir. Dan apa takdir kita sekarang? Tanya Sebastian. Hidup bahagia selamanya, jawab Jimena tanpa ragu, dan membantu orang lain menjadi bahagia juga, tambah Arya. Malam itu, mereka tidur dengan suara laut sebagai latar belakang, dan kepastian bahwa mereka telah membangun sesuatu yang istimewa dan tahan lama. Kembali ke kota, mereka melanjutkan rutinitas keluarga dengan semangat baru. Arya memperhatikan bahwa perjalanan itu semakin memperkuat ikatan di antara semua orang. Perjalanan keluarga itu penting, komentar Arya kepada Valeria. Itu adalah momen ketika tidak ada gangguan eksternal, hanya kita berlima. Dan Max, ingat Sebastian mengelus anjing itu. Dan Max. Sepakat Arya tertawa. Rumah keluarga Wirawan Benitez mengadakan acara khusus untuk ulang tahun ketiga pertemuan kembali antara Arya dan Sebastian. Itu akan menjadi pesta amal untuk mengumpulkan dana dan sekaligus merayakan semua keluarga yang telah berhasil bersatu kembali melalui kerja organisasi. Ayah, sudah berapa banyak keluarga yang dibantu yayasan kita? Tanya Sebastian selama persiapan. Lebih dari 500, nak. Semua menemukan kerabat mereka. Tidak semua, tetapi semua menerima dukungan dan bimbingan. Beberapa menemukan bahwa reunifikasi tidak mungkin terjadi, tetapi mereka berhasil melanjutkan hidup dengan lebih sehat. Kisah kita menginspirasi banyak orang, bukan? Kisah kita dan kisah lain seperti kita. Setiap keluarga yang bersatu kembali menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah. Acara itu sukses besar. Beberapa keluarga yang bersatu kembali melalui yayasan berpartisipasi menceritakan kisah pertemuan kembali mereka sendiri. Arya memberikan pidato yang mengharukan. 3 tahun lalu saya adalah pria yang hancur yang mengunjungi makam. Hari ini saya adalah ayah dari 3 anak luar biasa dan suami dari wanita luar biasa. Jika kisah kita mengajarkan sesuatu, itu adalah bahwa kita tidak boleh menyerah pada cinta keluarga. Sebastian juga ingin berbicara. Saya ingin mengatakan kepada semua anak yang ada di sini, Anda pantas dicintai, Anda pantas memiliki keluarga dan yang terpenting, jangan pernah berhenti percaya bahwa itu mungkin. Lucia, yang kini berusia 8 bulan, berada di pangkuan Valeria selama acara itu, tersenyum pada semua orang yang mendekat. Dia akan tumbuh mengetahui bahwa dia adalah bagian dari keluarga yang sangat istimewa, komentar seorang tamu. Dia akan tumbuh mengetahui bahwa keluarga adalah hal terpenting di dunia, jawab Arya. Setelah acara itu, para wartawan melakukan beberapa wawancara. Seorang reporter bertanya, Tuan Arya, apa impian terbesar Anda untuk masa depan? Impian terbesar saya adalah melihat anak-anak saya tumbuh bahagia, menjadi orang dewasa yang murah hati, dan membangun keluarga mereka sendiri berdasarkan cinta yang mereka pelajari dari keluarga kita. Dan untuk yayasan, semoga suatu hari nanti tidak perlu lagi karena semua anak di dunia memiliki keluarga yang mencintai mereka. Sebastian, dan kau, apa impianmu ketika kau besar nanti? Aku ingin menjadi dokter hewan dan merawat hewan terlantar. Dan aku ingin terus membantu anak-anak seperti aku dulu, Jimena. Dan kau? Aku ingin menjadi guru seperti ibuku. Dan aku ingin mengajari anak-anak bahwa terkadang hidup itu sulit, tetapi selalu bisa menjadi lebih baik. Jawaban anak-anak membuat semua orang yang hadir terkesan. Jelas bahwa mereka telah mempelajari nilai-nilai yang kuat dalam keluarga. Malam itu di rumah, keluarga itu menonton liputan acara di televisi. Kita di TV lagi, seru Jimena bersemangat. Dan Lucia juga muncul, tunjuk Sebastian ke layar. Lucia mengoceh dan tersenyum seolah ia tahu mereka membicarakannya. Dia bintang alami, goda Valeria. Dia punya gen yang bagus,
Jawab Arya melihat seluruh keluarga. Dalam beberapa bulan berikutnya, Arya mulai menulis buku yang menceritakan kisah lengkapnya dengan Sebastian. Ia ingin mendokumentasikan tidak hanya pertemuan kembali, tetapi seluruh perjalanan rekonstruksi keluarga. Ayah, bolehkah aku membantu buku itu? Tawar Sebastian. Tentu, kau bisa menceritakan versimu tentang kejadian dan ayah juga bisa membantu, tanya Jimena. Bisakah aku menulis tentang bagaimana rasanya menjadi anak dari orang tua yang berpisah dan kemudian mendapatkan keluarga baru? Buku itu menjadi proyek keluarga. Masing-masing menyumbangkan perspektif mereka, menciptakan narasi yang kaya dan multifaset. Valeria, apakah kau juga ingin menulis bab? Saya bisa menulis tentang tantangan menjadi ibu tiri bagi seorang gadis yang trauma dan bagaimana cinta mengatasi semua kesulitan. Dan tentang Lucia, saya akan menulis tentang bagaimana rasanya membesarkan seorang anak perempuan dalam keluarga yang telah melalui begitu banyak penderitaan, tetapi telah mengubah rasa sakit menjadi cinta. Proses penulisan menjadi terapi bagi seluruh keluarga. Mengingat perjalanan itu membuat mereka menyadari betapa mereka telah tumbuh dan berkembang. Ayah, membaca kisah kita seperti ini, rasanya seperti keajaiban, komentar Sebastian suatu malam. Itu adalah keajaiban, nak. Keajaiban cinta keluarga. Dan itu akan memiliki akhir yang bahagia. Itu akan memiliki akhir yang bahagia karena kisah kita masih ditulis. Setiap hari adalah halaman baru kebahagiaan. Lucia mulai merangkak membawa sukacita dan energi baru ke rumah. Sebastian dan Jimena bergantian mengawasi adik perempuannya, melindunginya dari kemungkinan bahaya. Lucia, kau tidak boleh ke sana, kata Jimena menjauhkan adiknya dari tangga. Kemarilah, sayangku, panggil Sebastian. Menawarkan mainan yang lebih aman. Arya dan Valeria mengamati dengan geli dedikasi anak-anak mereka yang lebih tua. Mereka akan menjadi pelindungmu selamanya, observasi Valeria. Dan dia akan tumbuh merasa sangat dicintai dan aman, seperti semua anak-anak kita. Ketika Lucia berusia 1 tahun, mereka mengadakan pesta ulang tahun khusus. Mereka mengundang keluarga dari semua anak yang telah mendapat manfaat dari yayasan selama bertahun-tahun. Pesta ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Lucia, kata Arya kepada para tamu. Ini untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah memungkinkan keluarga kita. Lucia melangkah untuk pertama kalinya selama pesta itu sendiri di depan semua tamu. Momen itu ajaib dan mengharukan. Lihat, Lucia berjalan, teriak Sebastian. Kemarilah putriku, panggil Arya berlutut di tanah. Lucia berjalan dengan canggung, tetapi dengan mantap menuju ayahnya. Di bawah tepuk tangan semua orang yang hadir. Dia memilih momen khusus untuk mengambil langkah pertama, observasi Valeria bersemangat. Lucia adalah anak yang pintar. Dia tahu itu akan menjadi momen yang tak terlupakan, kata Jimena dengan bangga. Malam itu, setelah semua tamu pergi dan anak-anak tertidur, keluarga itu tinggal di ruang tamu bermain dengan Lucia dan langkah-langkah kecilnya. Ayah, apakah keluarga kita lengkap sekarang? Tanya Sebastian. Arya melihat sekeliling. Valeria mengatur mainan Lucia, Jimena menyanyikan lagu anak-anak, Sebastian membantu Lucia berjalan, Max tidur di kaki sofa. Ini benar-benar lengkap, nak, dan akan tetap seperti itu selamanya. Arya telah belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tetapi tentang memilih untuk mencintai setiap hari, terlepas dari kesulitan. Ini tentang membangun rumah, di mana semua orang merasa aman, dicintai dan dihargai. Perjalanan mereka dimulai dengan rasa sakit dan kehilangan, tetapi berubah menjadi kisah cinta, pengampunan, pembangunan kembali, dan harapan. Setiap anggota keluarga Wirawan Benitez telah berkontribusi untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari jumlah individu mereka. Valeria, terima kasih karena telah menerima cerita rumit kami. Terima kasih kembali karena telah mengajariku bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Terima kasih anak-anak, karena telah mengajariku bahwa menjadi ayah adalah pekerjaan terpenting dalam hidupku. Terima kasih kembali padamu, ayah, karena tidak pernah menyerah pada kami. Bahkan ketika semua orang bilang aku sudah meninggal, jawab Sebastian atas nama mereka bertiga. Lucia mengoceh sesuatu yang tidak jelas, tetapi yang semuanya menafsirkannya sebagai pernyataan cinta keluarga. Kurasa dia bilang, aku sayang kalian dalam bahasa bayi, terjemahkan Jimena tertawa. Tak diragukan lagi itu, sepakat Arya menggendong Lucia. Malam itu, Arya terjaga sedikit lebih lama, mengamati keluarganya tertidur. Valeria di sampingnya, Lucia di box di samping tempat tidur, dan dari kamar lain terdengar suara napas Sebastian dan Jimena yang lembut.
Ia teringat hari di pemakaman. 4 tahun lalu, ketika ia pikir ia telah kehilangan segalanya. Sekarang ia tahu bahwa ia sebenarnya telah mendapatkan jauh lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Hidupnya telah berubah dari eksistensi yang kosong menjadi petualangan sehari-hari yang penuh dengan cinta, tawa, tantangan, dan pertumbuhan. Setiap hari membawa peluang baru untuk menjadi ayah yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan pribadi yang lebih baik. Arya tertidur dengan senyum di wajahnya, tahu bahwa besok ia akan bangun dikelilingi oleh orang-orang yang paling ia cintai di dunia, dan bahwa setiap hari baru akan menjadi halaman lain dalam kisah cinta keluarga Wirawan Benitez. Hidup telah mengajarkannya bahwa keajaiban itu ada, bahwa cinta sejati mengatasi segala rintangan, dan bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Akhir cerita. Ini adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang beritahu kami apa pendapat Anda. Apakah menurut Anda cinta keluarga dapat mengatasi kesulitan apapun? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk cerita-cerita emosional lainnya.